Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan yang boleh memberikan kesempatan buat saya untuk boleh berdiri lagi di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala bersama Ibu yang memberikan ruang untuk saya bisa menyampaikan firman Allah. Memang saya sudah ada di ruteng sudah mungkin mau masuk 1 bulan. Jadi dalam tujuan memang saya masih ada urusan dengan pelayanan di NOA. Kemarin saya ada kebetulan surat tanah yang di NOA masih atas nama kami dan salah satu yang dari tujuan kami itu menyelesaikan sehingga saya sudah menyerahkan surat tanah karena memang kemarin itu sudah ada gembala di NOA dan 3 tahun berlalu kami Tuhan izinkan kami ada di tempat pelayanan di Sulawesi Utara, tepatnya Desa Pangi Timur di Kabupaten Bolaang Mongondo. Jadi kami ada di sana sudah 3 tahun 2 bulan. Puji Tuhan, dan kesempatan pagi hari ini saya bisa berdiri lagi di tempat ini. Puji nama Tuhan, dan tidak panjang lebar kita akan dengar firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab 1 Raja-Raja pada pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja 17, kita akan lihat ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16. Puji Tuhan, kita akan memperhatikan bersama. Saya baca dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7, firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan
Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, Diamlah di Sarfat. Haleluya. Pada waktu saya belajar dan saya coba memberikan judul ini, aduh berat ini Tuhan. Mau kasih judul Diam di Sarfat ini berat, karena dia punya pengertian yang sebenarnya sedang berbicara untuk diri saya. Ketika Elia dia mengalami satu situasi yang sulit. Dia ada di Kerit. Awalnya Tuhan suruh dia ada di sana. Tuhan katakan, kamu diam di Kerit. Di sana ada air, dan aku akan memerintahkan burung gagak untuk memelihara engkau. Tetapi Alkitab menuliskan pada ayat yang ke-7, ternyata sungai itu pun menjadi kering. Di sini masalah, saudara. Jadi gereja Tuhan, orang-orang percaya hari-hari ini pun sedang dibawa Tuhan untuk supaya kita menjadi gereja yang dewasa, orang-orang percaya yang dewasa. Dan tentunya dengan apa? Dengan sarana-sarana yang Tuhan pakai, seperti yang kita lihat dalam bacaan ini, di mana Tuhan pakai kekeringan untuk mau membentuk, seperti pujian tadi juga ya. Memang waktu kita nyanyi enak saja, tapi ketika kita ada di dalamnya, seperti judul firman Tuhan, ketika kita ada di Sarfat, Tuhan bilang diam di Sarfat. Aduh, enggak enak saudara. Kita kan lihat ini Sarfat ini. Ini Sarfat ini adalah sebuah nama tempat, sebuah kota, tetapi dia punya pengertian rohani juga. Dan Tuhan menyuruh Elia, baik Elia sebagai hamba Tuhan, baik janda miskin ini sama-sama dibentuk di Sarfat. Tuhan suruh Elia, kamu diam di Sarfat. Ada apa di Sarfat? Waktu Elia ada di Sarfat, ternyata yang dia temui cuma janda miskin. Sementara dia ada dalam kekurangan, dia ada dalam kekeringan, tidak ada makanan minuman. Tetapi pada waktu itu Elia hanya mau turun akan firman Tuhan. Waktu Tuhan bilang kamu tinggal di Sarfat, ada janda di sana. Puji Tuhan, kalau mungkin dalam pelayanan biasanya kita suka bercanda begini kalau kita ketemu dengan sesama hamba-hamba Tuhan. Biar cuma satu orang, kalau itu walaupun seorang janda, tapi kalau janda kaya, pasti ini pelayanan katanya mau maju, katanya seperti itu. Artinya ada penopang. Tetapi Elia di sini Tuhan suruh kamu di Sarfat, dan ternyata di Sarfat bukan janda kaya, cuma janda miskin yang Tuhan persiapkan. Tapi Elia dia tidak berbantah. Dia harus turut sebagai seorang hamba Tuhan. Dia harus ikut apa kata Tuhan. Kamu diam di Sarfat, ada janda miskin di sana. Dan saudara, dalam kekeringan, dalam kelaparan, pada waktu Elia membutuhkan makanan untuk mengisi perutnya, dia katakan kepada janda ini, kasih saya roti. Dan janda bilang, saya tidak punya roti, cuma ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa yang mau diandalkan saudara? Ini kesulitan, ini masalah. Tapi mau kita apakan saudara?
Kalau Tuhan bilang diam di Sarfat, memang daging ini berontak ketika kita ada di Sarfat. Sarfat ini ternyata saudara, setelah saya buka-buka kamus, Sarfat ini adalah selain nama tempat, dia punya pengertian tempat pembakaran logam. Untuk menghasilkan logam mulia harus dibakar, dan ini Sarfat. Gereja Tuhan untuk mengalami pemurnian, untuk supaya kita terus dimurnikan menjadi logam mulia, kita harus ada di Sarfat. Dan ini tidak enak saudara. Tadi malam pun waktu saya mau taruh ini judul diam di Sarfat, saya bilang Tuhan tidak enak Tuhan, karena saya sedang ada di sini, sedang ada di posisi ini. Daging saya berontak, tapi saya minta kekuatan Tuhan. Saya bilang Tuhan kasih kekuatan Tuhan, supaya saya bukan cuma bisa berbicara, tetapi saya percaya firman Tuhan ini juga ditujukan kepada saya, bahwa saya sedang dibentuk di Sarfat. Saya sedang dibuat supaya saya menjadi gereja yang dewasa, gereja yang siap menyongsong Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar bicara. Mungkin selama ini ketika kita bicara enak, kita merasa biasa. Tetapi ketika kita ada di posisi ini, kita di bawah Tuhan ada di Sarfat, kita sedang dimurnikan seperti logam untuk menghasilkan logam mulia, logam yang mahal, yang berharga. Kita harus dibakar di Sarfat. Dan saudara, logam mulia yang kita tahu emas ya, sekarang ini lagi mahal, lagi harganya lagi melonjak. Kalau dulu kita punya uang 1 juta, kita mungkin bisa beli 10 gram, 5 gram mungkin. Tapi sekarang untuk 1 gram saja kita harus siap uang 2 juta. Dan itu mahal. Tapi kita harus tahu proses untuk sampai mencapai logam mulia ini, menjadi emas yang murni ini. Kalau mungkin ini emas bisa berteriak, mulai dari dia diambil di antara batu pasir, dia digali, dia ditempa, dipukul, dimasukkan di dalam mesin penggilingan, dan seterusnya sampai harus dia dibakar. Wah, kalau kita daging manusianya kita ini pasti akan berteriak. Tetapi itulah tujuan Tuhan. Kita tidak selamanya akan ada di bumi ini. Tuhan punya tujuan, gereja Tuhan, saya dan saudara hari-hari ini terus dibentuk. Entah lewat kekeringan kah, entah itu lewat sakit penyakit kah, entah itu mungkin lewat persoalan, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, baik di dalam pelayanan sesama jemaat, hamba Tuhan dengan jemaat, ataupun mungkin hamba Tuhan dengan sesama hamba Tuhan, ataupun dalam situasi apapun itu, kita sedang dibawa di Sarfat hari-hari ini. Memang tidak enak sekali. Kenapa saya bilang? Karena saya sedang ada di Sarfat juga. Saya sedang dibakar. Saya sedang dimurnikan hari-hari ini. Dan memang kita terus dimurnikan. Selesai yang satu kita tidak berhenti sampai di situ. Tuhan punya banyak sarana untuk pakai memurnikan gereja Tuhan. Tuhan punya banyak sarana untuk Tuhan pakai memurnikan saya dan saudara hari-hari ini. Selesai yang satu, Tuhan izinkan ada di level selanjutnya. Untuk capai gereja yang dewasa, kita harus lewati itu. Kita tidak bisa duduk diam, kita tidak bisa diam di tempat, dan kita jadi hanya sebatas anggota gereja. Tetapi di dalamnya kita sedang dibawa Tuhan untuk mengerti segala rencana Tuhan. Saya 2 minggu ada di Rute. Jadi selain saya urusan pelayanan di Noah, karena memang di tempat kami lagi membangun, dan saya pikir daripada saya datang dengan tangan kosong, saya sambil buat kalender dan saya jalankan ke teman-teman, ke jemaat yang saya kenal, karena
Saya bilang saya cukup lama di Ruteng, banyak kenalan, pasti mereka mau membantu. Tetapi saudara, minggu kedua, hal yang tidak pernah saya pikirkan, karena memang tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Waktu di Manado juga, karena memang 3 tahun kami di sana, pelayanan kami di pesisir pantai, di desa, jauh dari kota. Jadi saya, kalau waktu di Ruteng, saya sering kontrol ke dokter kesehatan, kontrol kesehatan. Tapi selama 3 tahun tidak pernah, saudara. Karena saya pikir aman-aman ini tubuh. Tapi rupanya sudah ada bersarang penyakit di dalam tubuh saya. Dan malam itu saya persiapan mau pelayanan di Cancar, karena saya diberi kesempatan untuk melayani di GPDI Cancar. Malam itu jam 9, awalnya saya merasa perut saya ini kembung. Dan berlanjut sampai jam 11, jam 12, jam 1 dan seterusnya. Semakin meradang ini sakit. Dan saudara, setelah diketahui lewat pemeriksaan di Ruteng, 3 kali pemeriksaan sampai harus USG, 3 kali USG, ternyata saya ada penyakit di dalam, saudara. Dan waktu saya di Labuan Bajo, kembali lagi lebih detail lagi saya diperiksa di sana, saya terkena kista. Dan waktu saya dengar dokter menyampaikan harus begini, saya rasa mau berteriak di dalam ruangan. Rasa saya, aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi dalam hati saya tetap berdoa, Tuhan kasih kekuatan. Waktu awal saya mendengar berita ini, saya mulai berpikir, Tuhan, kalau saya sakit bagaimana nanti? Saya tetap harus didampingi oleh suami, dan bagaimana dengan pelayanan di sana? Jadi waktu memang saya sakit malam itu, yang saya merasa bahwa, aduh Tuhan, jangan sampai saya apa-apa di sini. Saya tidak ada keluarga, cuma ada Mami Mariati, saya nginapnya di GPDI Raja Wali, dan malam itu beliau juga, dia panik waktu lihat kondisi saya. Dia bilang, telepon Om Melki, suruh datang jemput. Karena memang saya sudah tidak bisa mau bergerak saja, sudah sangat kesakitan. Dan memang Tuhan tolong, makanya suami saya ada, tapi hari ini dia melayani di GPDI Raja Wali. Nah saudara, saya diizinkan Tuhan ada di Sarfat lewat penyakit ini. Saya seperti, aduh Tuhan, rasanya tidak enak ini. Rasanya tidak enak. Saya mulai berpikir ke hal-hal yang negatif. Tetapi puji Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada teman-teman, ada saudara yang terus memberikan support buat saya. Kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan punya cara untuk menolong. Dan disitu saya kuat, saya bilang, iya Tuhan. Kadang kita cuma bisa berbicara, tapi untuk mengaplikasikan rasanya sulit. Tapi Tuhan bawa saya hari lepas hari, saudara. Saya bilang, Tuhan tolong saya, kasih kekuatan. Bahkan kemarin waktu Bapak Gembala bilang, karena Om Melki sudah ada, biar Om Melki. Saya bilang, tidak Om, saya yang harus berbicara. Tuhan pasti kasih kekuatan, Tuhan pasti tolong saya. Karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini selain disampaikan kepada jemaat Tuhan, lebih dahulu disampaikan kepada saya. Bahwa kita sedang dimurnikan, kita sedang diproses hari-hari ini. Gereja Tuhan memang sedang diproses. Mungkin saya dalam kondisi seperti ini, saya tidak tahu jemaat Tuhan mungkin ada dalam situasi lain juga, yang mungkin, aduh Tuhan, berat rasanya. Tapi kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, diamlah di Sarfat. Waktu Elia, dia disuruh oleh Tuhan untuk diam di Sarfat, dia tunduk dalam otoritasnya Tuhan. Dan perempuan ini pun demikian. Karena dia takut akan Tuhan, karena dia menghormati Tuhan, dia mau melakukannya. Perempuan ini awalnya dia memberikan alasan. Tepung cuma ada di tangan, tepung cuma ada.
di tangan saya ini. Cuma sebentar saja kami mau olah dan habis itu kami mati. Kami dengan anak saya. Dia katakan begitu kepada Elia. Tapi Elia bilang begini, oke, lakukanlah seperti yang kau katakan. Tapi ingat, buat dulu untuk aku, setelah itu buat untuk kamu. Secara manusia ini tidak masuk di akal. Tepung cuma segenggam mau makan 3 orang. Sedangkan perhitungan janda miskin ini cuma untuk dia dengan anaknya. Itu pun cuma dia bilang, habis kami makan hari ini, kami akan mati karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi karena perempuan dan saudara Elia, mereka takut dan menghormati Tuhan lewat proses ini. Mereka tunduk ketika mereka ada di Sarfat. Mereka harus dimurnikan di sana lewat kekeringan, lewat situasi yang tidak enak. Perempuan ini dia lakukan. Dan kita tahu cerita ini sampai pada ayat 16 dikatakan, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Walaupun dalam situasi itu Elia mungkin merasa, Tuhan, coba kalau janda ini janda kaya, ini Tuhan pertemukan dengan janda miskin. Daging ini berontak. Tetapi Elia dan janda ini, dia mau tunduk dalam prosesnya Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan atas hamba Tuhan ini, atas umat Tuhan ini, kita lihat dalam ayat yang ke-16. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita tangkap dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kadang-kala Tuhan izinkan kita ada di situasi sulit supaya kita menjadi gereja, jemaat Tuhan yang dewasa. Karena Rasul Paulus katakan, gereja yang kanak-kanak rohani, dia punya makanan cuma bubur, makanan yang lembek-lembek. Jadi ketika kena dengan firman yang keras, wah, ini firman ini singgung saya. Padahal sebenarnya enggak. Tapi karena belum terbiasa dengan makanan keras, kadangkala membuat ketersinggungan. Wah, ini hamba Tuhan ini dia mau sengaja mau tujukan ke saya ini, karena dia tahu begini. Padahal tanpa sepengetahuan pun, ataupun kalaupun memang mungkin hamba Tuhan ini tahu, tetapi sebenarnya itu firman Tuhan ditujukan kepada saya dan kepada saudara. Sehingga Rasul Paulus bilang, ini gereja yang masih kanak-kanak, dia butuh bubur, makanan lembek. Tapi gereja yang dewasa, dia perlu makanan keras supaya dia menjadi gereja yang kuat. Amin. Gereja yang kuat. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara pada peristiwa Ayub. Ayub dibentuk dengan luar biasa. Mungkin kalau saya ada di posisi itu, saya juga pikir-pikir, saya kuat enggak ya? Ayub bukan cuma penyakit, harta miliknya, anak-anaknya, semua ludes. Saya baru penyakit yang saya dengar, yang menakutkan dalam bayangan saya ini penyakit yang menurut saya ini, karena dokter sudah kasih gambaran begini-begini, itu yang membuat saya down. Waktu dokter bilang, ibu harus operasi, karena memang kista saya sudah besar. Ternyata saya tidak tahu selama ini, saudara, tidak ada tanda-tanda sakit pun seperti yang pada biasanya. Tiba-tiba dia kaget saja. 13 cm dan 2 bentuk menurut dokter, ada yang padat, ada yang cair. Dan dia bilang ini perlu dicurigai. Waktu dia bilang begitu, saya rasa mau teriak dalam ruangan. Ini patut dicurigai. Kalau ini ganas, ibu harus kemo. Aduh Tuhan, saya bilang, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Pada waktu saya mendengar itu, saya mau berteriak. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Hari lepas hari saya lewati bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat saya. Kadang-kadang memang, kalau saya sudah mulai pikir yang apa kata dokter, saya dalam nama Yesus Tuhan tolong saya.
Ini akan melemahkan saya kalau saya ingat itu. Tapi saya ingat firman Tuhan saja. Kalau Tuhan bilang, diam di Sarfat, kamu sedang diproses Irke, diam di sana. Saya harus tunduk. Saya harus tunduk, saudara. Demikian pun saya dan saudara. Ayub 23 ayat 10 dia katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub katakan, seandainya Tuhan menguji aku, Tuhan tahu jalan hidupku, Tuhan tahu batas kemampuanku, dan Tuhan tahu ketika Tuhan mengizinkan proses ini, Tuhan mau supaya saya timbul seperti emas. Seperti yang dikatakan, kita akan dijadikan logam mulia. Sakaria pasal 13 ayat 9, gereja Tuhan, orang percaya akan dimurnikan, sepertiga orang percaya akan dimurnikan dalam api yang bicara penderitaan. Ayat 9, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Haleluya. Jadi orang percaya dikatakan dalam Sakaria 13, sepertiga orang percaya akan dimurnikan di dalam api yang bicara tentang penderitaan. Kita akan dimurnikan oleh Tuhan dengan berbagai hal, supaya kita memanggil nama Tuhan, supaya kita kenal kepada siapa kita beribadah, supaya kita kenal kepada siapa kita menyembah. Dan di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, tujuan Tuhan dalam proses pemurnian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tujuan akhir dari semua pemurnian itu, Tuhan mau supaya kita jadi sama seperti Kristus. Amin. Lewat proses demi proses, kita tidak tinggal selamanya di bumi. Tuhan mau supaya dengan proses ini kita menjadi gereja yang dewasa, gereja yang sempurna, sama seperti Bapa, dikatakan firman Tuhan. Sama seperti Bapa, sama seperti Kristus. Kita akan jadi sama seperti Kristus, kata firman Tuhan. Dan ini tujuan Tuhan. Tuhan bawa kita ada di Sarfat. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah mungkin dalam ekonomi, masalah pekerjaan kita mungkin. Tuhan, rasanya berat, rasanya tidak ada jalan Tuhan. Tapi kita mau pandang kepada Tuhan. Karena ini Tuhan bawa kita sedang. Kita sedang dibawa oleh Tuhan, diuji terus untuk mendapatkan emas murni. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan. Karena orang yang menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, seperti Elia dan janda miskin ini. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan semuanya itu, baik untuk hari ini maupun waktu yang akan datang, yaitu kekekalan. Ketika kita tetap mau ada di dalam prosesnya Tuhan, ketika kita mau tetap ada di Sarfat, diam di Sarfat, tunduk dalam apa yang sedang Tuhan izinkan buat saya dan saudara alami hari-hari ini. Dan tunduk dalam otoritasnya Tuhan. Berat memang saudara. Kita ngomong memang enak, tetapi waktu kita mau melakukannya, aduh berat Tuhan. Tapi percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, semua itu disiapkan Tuhan untuk saya dan saudara. Janda dan Sarfat pun ini terpelihara. Tuhan tidak pernah kekurangan bahan. Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memberkati, untuk menolong, untuk memulihkan kehidupan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Asalkan kita mau tetap tunduk. Ketika Tuhan memang mau bawa kita untuk menjadi gereja yang dewasa, mari biarlah
Kekuatan firman Tuhan dan Roh Kudus akan membantu saya dan saudara gereja Tuhan hari ini untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kitab Sakaria tadi katakan supaya kita lebih mengenal, kita mengenal nama Tuhan dan kita mau tetap berseru kepada Tuhan, karena tujuan Tuhan supaya saya dan saudara menjadi gereja yang sempurna, gereja yang dewasa, gereja yang sempurna, yang layak untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan juga buat saya dan saudara, sehingga memotivasi kita hari-hari ini, apapun bentuk proses yang kita ada di Sarpan, kita sedang dimurnikan, kita sedang digembleng oleh Tuhan lewat persoalan-persoalan yang ada. Tapi percaya kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan punya cara untuk memulihkan semua. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Pak Ibu. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, masih ada waktu 2 jam. Saudara sabar sedikit ya. Masih ada waktu 2 jam kita dengarkan firman Tuhan. Saya tidak menambahi apa yang sudah dikemukakan oleh hamba Tuhan tadi. Saya juga sebagai hamba Tuhan, ketika saya menyimak, memperhatikan dengan saksama apa yang dikemukakan oleh hamba Tuhan tadi, saya diteguhkan, saya diberkati, saya dikuatkan, diingatkan lagi. Apa yang Tuhan ingatkan? Saya dapat berkatnya begini Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita, baik jemaat maupun gembala, yang tidak akan diproses oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ada hari ini, kita masih diizinkan hidup oleh Tuhan, alasannya kenapa? Tidak ada yang ibadah berarti. Kenapa kita masih diizinkan Tuhan hidup? Karena Tuhan belum selesai proses kita. Amin. Bicara proses nggak enak, tapi kalau saudara lihat, hampir semua peristiwa, cerita dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat di dalam Alkitab ini, semua tidak luput dari proses. Semua tidak luput dari pembentukan. Semua tidak luput dari bagaimana cara Tuhan supaya kita, umat-umatnya, layak dan berkenan menikmati berkat-Nya. Banyak orang Kristen tertuju kepada fokus utama mereka menikmati berkat pertolongan Tuhan. Tetapi kita harus fair, kita harus jujur. Tuhan tidak memanjahkan umat-umatnya. Tuhan tidak membentuk saudara dan saya jadi anak yang manja. Tetapi sebelum Tuhan curahkan berkat, proses terlebih dahulu. Kemarin minggu saya katakan kalau saudara perhatikan struktur doa Bapa kami, itu ada 3 bagian penting. Memuliakan Tuhan, baru setelah itu dipenuhi segala keperluan kebutuhan kita, baru ada proteksi Tuhan setelahnya. Kadang kita lepas memuliakan Tuhan, kita langsung mau masuk kepada berkat roti makanan dan perlindungan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mari kita jujur bahwa kita lebih dulu harus memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita bicara memuliakan Tuhan, sadar atau tidak, itu termasuk proses. Sekarang saya tanya, siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Nggak ada yang mau tinggal. Terus saudara mau tinggal di mana?
Jujur, siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Atau siapa yang mau ikut Tuhan? Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang mau ke surga? Nah, saya mau kasih tahu, saudara yang angkat tangan, yang mau jadi anak Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan, dan yang mau ke surga, mau nggak diproses? Hah? Yang mau diproses disuruh sorak-sorai bagi Tuhan. Dan cara Tuhan proses itu biasanya berbeda-beda. Mau suami prosesnya beda, istri beda, anak-anak beda, gembala pun beda. Jadi saya mengambil kesimpulan dari peristiwa janda di Sarfat dan Elia. Sebelum mereka menikmati berkat Tuhan yang lebih besar, yaitu di mana janda Sarfat akhirnya menemukan sumber berkat itu, ya kan? Janda Sarfat ini kan akhirnya temukan sumber berkat kan? Yang tadinya genggaman atau tepung di tangan itu dibuli-buli hanya sekali masak, setelah itu habis. Tapi karena dia memuliakan Tuhan, menyambut dan melayani Elia dengan baik, bukan saja tepung itu dapat satu kali masak, tapi dia menemukan sumber berkat. Enggak habis-habis itu berkat. Tapi tolong saya ngomong begini dari tempat ini, jangan fokus dulu di sumber berkat. Oke? Lihat dulu proses yang dialami oleh janda ini, nggak main-main. Demikian pun Elia, yang tadinya setelah mengalahkan nabi-nabi Baal yang hebat, yang luar biasa, tapi karena tekanan intimidasi dari seorang perempuan Isabel, dia ketakutan, dia depresi, dia stres, dia melarikan diri. Di sini saya temukan bahwa kalau hari ini kita masih menikmati berkat yang luar biasa, siap-siap kalau jika satu kali waktu Tuhan bawa kita di dalam lembah kekelaman. Ibu pendeta tadi nggak mikir, nggak pernah terbayang, nggak pernah mimpi kalau vonis dokter seperti itu. Kami pun teman-teman pada kaget semua. Oh, kok bisa? Tapi hamba Tuhan ini tadi menyadari bahwa kalau hari ini dia menyampaikan satu tema khotbah diam di Sarfat, bukan hanya tertuju kepada kita, tapi terlebih dulu kepada sang pembicara. Maka dari itu kami hamba Tuhan ini ketika menyampaikan firman Tuhan bukan sekedar menyampaikan, kami harus menghidupi firman itu lebih dahulu sebelum firman itu disampaikan kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saudara punya handphone nggak hari ini? Ada ya, anak-anak kita pun ada. Saudara perhatikan kalau handphone itu lemot atau apa sih berat, mulai nggak lancar, itu kenapa? Itu karena banyak sampah di handphone kita. Bagaimana supaya handphone kita kembali berfungsi dengan lancar? Dibuang semua tuh sampah yang ada di dalam handphone supaya lancar lagi. Atau kembali ke pengaturan awal. Bapak Ibu, kalau mau hidup kita lancar-lancar, ayo kembali ke pengaturan awal. Mungkin ada banyak sampah dalam hidup kita yang perlu kita basmi, keluarkan, hapus. Karena sampah itu yang bikin beban hidup kita ini jadi berat. Iya kan? Nah, sekali lagi, yang mau tinggal di dalam Tuhan dan yang rindu ke surga harus lewati proses. Dan jika Tuhan izinkan kita hari ini ada, karena Tuhan belum selesai proses. Ibu pendeta tadi belum selesai proses. Saya pun belum selesai proses, karena saya masih bernafas saat ini. Atau ada di antara kita yang sudah tidak bernafas? Masih bernafas semua kan? Iya. Proses masih berlanjut, Pak, Bu. Entah Tuhan mau proses tentang sifat karakter kita, cara berpikir kita, terserah Tuhan. Sampai pada akhirnya kita kemudian akan diakui sebagai anak yang sah kalau kita mampu melewati proses demi proses. Kita ini masih hidup, masih berproses. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya terberkati dengan penyampaian firman Tuhan tadi, di mana hal-hal yang saya petik adalah kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita menghadapi tantangan dan masalah. Kadang kita mau lewati itu, Tuhan tolong angkat masalah ini. Iya kan?
Tuhan, bebaskan aku dari pergumulan ini, Tuhan, terlalu berat. Tuhan, bawa saya di jalan yang enak, yang nyaman. Sekali lagi, model doa seperti itu, saya kutip lagi pernyataan hamba Tuhan tadi, itu doa orang Kristen yang belum dewasa. Itu doa orang Kristen yang masih kanak-kanak. Yang mana orang-orang atau yang belum dewasa ini pengennya makanan yang tadi lembek-lembek. Tapi saya bersyukur hari ini saya berhadapan-hadapan dengan jemaat GPD Hosana yang sudah pada dewasa semua. Halo? Saya bersyukur hari ini saya berhadapan-hadapan dengan jemaat Hosana yang sudah pada dewasa semua. Serius. Serius. Yang serius coba beri sorak-sorai lagi Tuhan. Bapak Ibu, ayo. Kalau kita mau nikmati kemurahan Tuhan, kedahsyatan tangan Tuhan, kita bersiap dibentuk oleh Tuhan. Saya katakan kepada pengurus gereja beberapa hari lalu, kita sudah mau selesai tahun 2025 kan? Dimana sepanjang 2025 ini jemaat Tuhan kita semua ini diberikan pergumulan oleh Tuhan, beban, diberikan suatu topik tema yaitu setia sampai akhir. Dan kalau saudara perhatikan, sepanjang mau selesai tahun ini, tema ini benar-benar terjadi dalam hidup kita, khususnya dalam pelayanan di tempat ini. Kalau kita mau nikmati berkat Tuhan, kita harus setia sampai akhir. Dan kalau kita bicara setia sampai akhir, kita nggak bisa lepas dengan proses itu sendiri. Karena untuk mewujudkan atau menampilkan anak-anak Tuhan yang murni dan yang benar-benar di dalam Tuhan, dia harus melewati segala proses. Apakah dia bertahan di dalam proses setia sampai akhir, itu baru disebut anak-anak Tuhan yang benar-benar mau tinggal di dalam Tuhan. Dan saya katakan kepada pengurus gereja kemarin, saya bocorkan tema untuk tahun 2026. Setelah melewati beberapa masa pergumulan, saya akhirnya diberikan satu beban atau satu pergumulan oleh Tuhan untuk dijadikan tema di tempat ini. Saudara mau tahu tema kita tahun 2026? Yang mau tahu coba angkat tangan. Yang mau tahu aja setengah tiang. Yang benar-benar mau tahu coba lebih tinggi dari kepala. Oh, mau tahu semua. Jadi kita diberi tema untuk tahun 2026, bagi kemuliaan. Enak ya, bagi kemuliaannya. Tapi ini berat Bapak Ibu. Kata bagi kemuliaannya, artinya Tuhan mau temukan kita di sini, semua segala aspek hidup kita untuk Tuhan, nggak ada yang sisa bagi dunia. Mau? Kalau saudara nggak setuju, saya rubah temanya. Saya tanya, saudara mau tema yang apa deh? Hah? Atau kita mau rubah tema ini? Karena jujur saya mau katakan, siap nggak kita pikul beban, pikul tema ini sepanjang tahun 2026? Saya kasih kisi-kisinya, garis besarnya. Bagi kemuliaannya, artinya segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Saudara mau? Serius? Serius? Yang serius beri sorak-sorai lagi Tuhan. Jadi tepuk tangan saudara ini sebagai suatu tanda bahwa saudara siap untuk masuk di dalam tema besar kita tahun 2026, bagi kemuliaannya. Dan Bapak Ibu, kita berdoa biar 2026 adalah tahun di mana Tuhan bawa kita lebih lagi, lebih masuk lagi ke dalam rencana dan kehendaknya, agar supaya kita di sini, yang kemarin saya katakan, sekalipun kita dalam kelompok kecil, tapi kecil bukan berarti kecil yang tidak berkualitas, tapi kecil kita di sini, tapi kita benar-benar jadi anak Tuhan yang berkualitas. Soal berkat, sekali lagi selalu saya tekankan dari sini, itu Tuhan lebih tahu memberkati saudara ketimbang doa gembala. Betul atau betul? Tuhan lebih tahu memberkati saudara ketimbang saya berdoa minta berkat Tuhan atas saudara.
Saudara nggak perlu ragu, kami gembala hamba Tuhan pasti berdoa, memberkati, minta berkat Tuhan tercurah buat semua jemaat. Tetapi Tuhan bukan lekah dia adalah juru selamat. Kata juru berarti Tuhan ini sangat punya kemampuan, ahli di dalam menyelamatkan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayo kita akan tinggalkan 2025 dengan tema yang kita sudah jalani sepanjang tahun dan berproses begitu luar biasa. Tapi saya melihat bahwa setiap kita yang masih ada di tempat ini benar-benar mau setia sampai akhir. Dan Alkitab katakan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita siap 2026 dengan satu tema bagi kemuliaannya. Dan saudara berdoa, apa mau Tuhan? Selain bagi kita secara umum di tempat ini, maupun secara pribadi, lepas pribadi, apa yang Tuhan mau terkait dengan tema kita di tahun 2026? Bagi kemuliaannya. Saya dapat satu pernyataan begini, bahwa Tuhan mau temukan tidak ada yang sisa, tidak ada yang kita berikan dalam hidup kita ini untuk hal-hal yang bukan menyenangkan hati Tuhan. Karena dia layak terima pujian, hormat, dan syukur dari kita. Karena kita tidak dapat balas kebaikan Tuhan. Atau ada yang bisa balas kebaikan Tuhan? Ada yang bisa balas kebaikan Tuhan? Tidak ada ya. Selain apa? Selain bahwa hidup selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara.